di paluas hodo hami Roma kobasi ho terlumobi di bagasan sadarion di ari parningotan hamamate ni Yesus Kristus. Homa Tuhan napasikopon buhal nami loma kobasi ho terlumobi ma akka manami na mangluhon parminggon nami sadarion. Amang situa si buaya na mangluhon aged nami. Amang Padita Juniaster Kutaurut nakasahaton barita nauli. Song-song ninang amang situa Andrea Tambunan na manguluhon parmingguon si kolaminggo. Homa Tuhan na margogoyhon aka na posomon. Lamangulahon aka ulaon na di tonga-tonga ni parmingguon nami sa daryon. Song-song nang sude aka petugas na ambil bagian di aka ulaon na. Homa Tuhan na mamasur-masur. Asa boy mardalan ulaon nami di bagasar sa daryon. Tarlumowi ma di pangaradeon ni akayan akon nami. Nalaho patuduhon drama nasida ima via dolorosa manang jalan sarik. Nungaliling nasida berlatih Tuhan. Aluas manasida marbarita nauli maritehite dramai. Jala gabi sangap di guarnuma. Mulai tema Tuhan disude ulaon nami. Dina mamuka satu na mangujungi. Dina patupahon acara Jumat Agung. Ulaon na badia, dohot ulaon na hobong di bagasan sa daryon. Homa Tuhan naman domanihan. Asa di bagasan dame, dohot las neroha. Ami sude akka parhaladong, rap dohot akka ruas nilihan. Mauliate marohame, rohanami diho Tuhan. Pasu-pasu mahami saludna. Amen. Iman surat di Hebrew 12 ayat 2. Tabereng induk dihaporsioni jalan apa wujud kosa ima Yesus na mauronton persilangan sikak nilas niroha tohak naihian so di etongi hailau gabe hudul disiamuni habangsa ni debata atau rak mangilugu kumahita tu debata lawa mangulah kosa alih debata siapa boleh mengambil mengulang manfaat hati. Amin. Tapuji matuhata marede maita.
ini kita akan memperingati pengorbanan terbesar dalam sejarah manusia, di mana Tuhan Yesus rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Wujud nyata akan kasih yang tergantikan dan menjadi dasar iman bagi kita sampai hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Catherine Antonal selaku Ketua Paskah Remaja Lapas 10 HPP Kebayoran Sangka tahun 2022. Sesaat lagi kita akan menyaksikan drama Jalan Salib yang dipersembahkan oleh Akademi Remaja dan Lapas 10 dalam rangka perayaan Paskah 2025. Remaja dan Lapas 10 mengadakan 2 acara. Pertama, yaitu drama Jalan Salib yang akan dipersembahkan pada hari ini, dan kedua adalah kebaktian Padang di hari Sabtu tanggal 26 April 2025. Untuk itu, kami ingin mengajak seluruh remaja dan Laposo untuk hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini, serta untuk terus semangat melayani, karena gereja bukan hanya tempat badan, tapi juga rumah untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam iman yang sama, tempat yang sangat mendukung, dan bertumbuh dalam pelayanan secara keseluruhan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendeta, para hawadu, orang tua, abah, dan kakak yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat bagi kami untuk terus terlibat aktif dalam pelayanan gereja. Kiranya Tuhan yang memberkati dan membalas setiap kebaikan dan ketulusan akan kita sekalian. Akhir kata, mari kita menyaksikan drama Jalan Salib ini dengan penuh penghayatan. Kiranya melalui kisah sengsara Kristus ini, iman kita semakin dikuatkan dan kasih kita kepada Tuhan semakin dalam. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum penderitaannya, Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama para murid-muridnya. Ia mengambil roti, memberkatinya, memecahkannya, dan berkata bahwa itu adalah tubuhnya. Kemudian, ia mengambil cawan, memberikannya kepada mereka, dan berkata bahwa itu adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Setelah perjamuan terakhir, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke taman Getsemani untuk berdoa. Yesus meminta para muridnya untuk duduk dan berjaga-jaga sementara ia berdoa, karena hatinya sangat sedih, seolah-olah ia mau mati. Setelah beberapa saat ia berdoa, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tertidur. Ia pun menegur mereka. Yakobus, Yohanes, bangun, tetaplah dan berjaga-jaga. Kemudian Yesus pergi sedikit lebih jauh dan berdoa untuk ketiga kalinya. Bapa, kalau Engkau mau, jauhkanlah cawan ini daripada aku. Namun, janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Tak lama setelah Yesus berdoa, Yudas datang bersama dengan segerombol orang.
yang membawa pedang dan bentuk. Perintah dari para pemimpin agama. Yudas pun mendekati Yesus, salam Rabi, dan mencium pipi Tuhan Yesus. Pertanda kepada tentara Romawi. Dialah yang harus ditangkap. Hai Yudas, apakah engkau menyerahkan anak manusia dengan jiwa? Lalu Petrus menunjuk muka Yudas dan berkata, Pengkhianat! dan terjadilah perseteruan hingga Petrus mengurus pedang dan memotong telinga seorang tentara bernama Malkus. Petrus, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab para saya menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Petrus melepaskan pedang yang ada di tangannya sambil ditahan oleh tentara Romawi. Perlahan, tentara Romawi mendekatkan Tuhan Yesus dan menangkap Tuhan Yesus. Namun Malkus, ia hanya duduk terdiam. Yesus dibawa ke Imam Kayafas. Di situ berkumpullah ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi. Imam-imam kepala yang ada di mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum. Jadi kau, Mesias itu, jadi kau, Juru Selamat yang orang-orang bilang itu. Asal kau tahu, tidak ada raja yang datang dari kota Nazaret. Prajurit muda. Lalu Tuhan Yesus dibawa tentara Romawi untuk dihadapkan kepada Pontius Pilatus. Tapi tidak ditemukan kesalahan apapun dari Tuhan Yesus. Aku tidak menemukan kesalahan terhadap orang ini. Waduh, dia mengaku-ngaku sebagai raja. Artinya dia lawan Kaisar. Bawa dia ke hadapan Herodes. Lalu Pontius Pilatus memerintahkan para ahli Taurat untuk membawanya ke Raja Herodes. Di sana, Raja Herodes meminta Tuhan Yesus untuk melakukan mukjizat bagi dirinya. Jadi kau Yesus dari Nazaret, Sang Mesias. Kalau kau benar Mesias, coba dulu ubah air di Sungai Yordan menjadi anggur. Jadi malam ini. Bisa tidak? Kau dengar atau tidak? Namun Tuhan Yesus hanya terdiam. Boleh pergi. Sehingga para ahli Taurat dan Tuhan Yesus diusir dari hadapan Raja Herodes. Karena Raja Herodes tidak menemukan kesalahan pada Tuhan Yesus.
Yesus datang kembali kepada Pontius Pilatus. Kali ini sudah terjadi kericuhan karena banyak masyarakat dan para ahli Taurat yang menuntut Tuhan Yesus supaya dia dapat dihukum. Salibkan dia! Aku akan bertanya pada orang ini. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah engkau menanyakan hal itu dari hatimu sendiri? Apakah engkau mendengarnya dari orang lain? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri? Serta imam kepala yang menyerahkan kau kepadaku? Kerajaanku bukan di sini. Jika itu benar, para hambaku akan melawan penetapan ini. Tetapi kerajaanku berada di tempat yang lain. Jadi benar engkau raja. Kau sendiri yang mengatakannya. Aku terlahir dan datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Aku tidak menemukan kesalahan terhadap orang ini. Apa yang kalian kehendaki terhadap rajamu? Raja, dia bukan raja kami! Kami tidak berpikir aja seperti dia. Raja kami hanya Kaisar. Jadi
Pilatus kemudian menghadap rakyat untuk mendengar aspirasi mereka setelah Yesus dihukum. Bagaimana dia sudah dicambuk? Bagaimana dia sudah dicambuk? Namun mereka tetap marah dan mereka berkata, Salibkan dia! Apakah engkau tidak ingin berbicara denganku? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku mempunyai kuasa untuk membebaskan ataupun menyalibkan kau? Engkau tidak mempunyai kuasa atas diriku kecuali kuasa itu datang dari atas. Maka para orang yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Tuanku, tegaskan kembali. Kalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukan sahabat Kaisar. Karena siapa yang mengaku dirinya sebagai raja, dialah Tuhan dari Kaisar. Ya, salibkan dia! Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus, kesalahan dari rakyat serta para imam kepala membuatnya menyerah pada tuntutan mereka untuk menyalahkan dia.
supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Maka datanglah seorang dengan mengekaran, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu memberi Yesus minum. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Memastikan dia sudah meninggal, dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Sungguh, dia ini adalah anak Allah.
Ini batana sumurung siang saruk aroha iman mengaramoti hati-hati doa pikiran guna di bagasan Kristus Yesus suartai. Amin. Oras naga saluna. Selamat merayakan hari Jumat Agung Manita Saluna. Barita naudi dihita di bagasan sadarion ima di pesta parnimotan di hari Halamatan di kota Yesus Kristus mantara surat di Markus 1:5 ayat 27 rodel waktu sada tajama harus kasuhin tajama harus kasuhin semua nama itu bisi. Alai di Hosniari sombot nahulung tulian tanai saat rodi pukul tulu. Jadi adoma deba najong bisi nang degesa gawi dogma si ewi ado jinone. Dungi marsuarana guguma Yesus lastos mausana. Dung diida letnan nama ngadupi ibana soni hape parmatena gawin dokma na tutudo anak nilibata alakot. Tajama rap dihuton asida ibana ulama mengkuasma. Jadi Galilea atau Ibadah bukan ini anu akan ada harap dosana mulut apa itu kronologis atau situasi kondisi na masa di tengah-tengah ini Portibion lamana rimoti hama mati Yesus Kristus tentu marasing-asing do prinsip do kira di jolma mau mengawon mati Tuhan Yesus alai mulut tabiran di Jumat Agung Maimon hampir rata do manang 80%, 70% sudah memakai pakaian nabiron. Biasanya nabiron patungkuan dia turut berduka cita. Dan itu Pak Wahok mengawon berduka. Jolma lau mengadupi na binerengna do dan alima situasi na hidupan turut berduka. Alai puasa dan dibayin jolma di juru gereja orang diingat-ingatan bersifat Kristiani dibayin si turut berduka cita atas meninggalnya Yesus Kristus. Anu menjolma jadi kita penakinan kalau tak beragam kita itu penakin drama penyaliban Yesus Kristus ini tentu ikut awal teman sebagai surata ya. Ini ada hari ini kita turut berkabung, turut berduka. Soni do HP mirina permatan Tuhan Yesus ini. Mau kuber nak kiningan, lu mau biar tak ina, lu bisa tahu anak kiningan tangis. Kalau ina mau nak kiningan tangis lu biar kiningan. Buka kacamata, maaf saya hilap. Mungkin pulang sore kita tangis.
Ala di au horibana do para mati tu Yesus tak kurang sehari. Tak kurang sehari seumur hidup. Tapi kalau pari do dirajun nasida hamatan itu Yesus marlen mana marporsuk marsikor mana mengerikan kini. Kalau memiliki lasak-lasak ini kini terlepas status ada yang taruh anak kedoan. Bahasa ini dua pintarina ini belum yang sebenarnya. Drama itu. Nah dramatisir nasida doang seperti permentan itu Yesus Kristus. Ada mau dipilih ini, ya, The Passion of Christ. Nah di skenario di sutradara yang dimainkan oleh Mel Gibson. Wah, usaha mau bahasa pas. Semua dia pasti dalam Yesus Kristus. Pertinan Yesus Kristus. Kenapa dia bisa bikin begitu? Apa dia pernah kenal sama Yesus Kristus? Apa dia pernah ikut, ya, dalam drama penyaliban Yesus Kristus pada waktu itu? Harus kita pun mungkin kalau membagi seberita kita, siapa Alkitab, siapa sumber-sumber nasi kita botok pasti nama Yesus Kristus itu. Ale sampai ketika boido mangolu Yesus Kristus itu margite aka keajaiban nado Portugio. Bayangkan saja yang sudah ribuan tahun yang lalu, yang sudah 2000 tahun yang lalu. Ale boido saya terus ditonjol mai perkembangan naik keadaan najolo diperhadapkan ke jalan mengoeng. Tapi Roma pemikiran-pemikiran yang baru. Sebetulnya Yesus Kristus adalah pengalaman hidup kita. Sampai sekarang kita masih bisa hidup, masih bisa kita menghadapi situasi kondisi yang begitu sulit di zaman Tikion. Alaniana, dan di Batara kita, mereka itu di Porbadia, mengau pun sudah ke namasa di Tiki satu Tikion, kurang lebih lupa dari kita. Taradokna luar biasa dong bangsa di Batam, khususnya Israel. Coba kita lihat Israel saja. Siapa yang coba-coba mengikuti Israel, dia siap menghadapi. Rasa Israel nak orang musuh dari Portugio. Persoti Iran mengutik mana main. Tak kau pastikan di mana bakal sudi. Mungkin negara-negara juru Mesir sudi. Sudian. HP bangsa Israel soti dong. Paling 8 juta penduduknya atau 9 juta maksimal. Alih siap Indonesia. Alahnya siap bertempur nasihat mengalus dia. Itulah temperamen sikap. Di Batu Dolido zaman perjanjian baru, zaman Judaisme terutama zaman ini Yesus Kristus. Soal dia para ahli dijual hati baik. Marah pada kalungan. Najoro masa doa ke Indonesia sampai zaman perjanjian lama sampai habis. 3 kerajaan sampai terakhir kerajaan Israel tahun 586 selesai di Leksehon Babilonia. Asumpe di Leksehon Babilonia tahun 622 sebelum Masehi. Masuk musim zaman perjanjian baru abad mula-mula di Leksehon Jenderal Titus Man pada Herodes Yerusalem ini. Di semua masyarakat sudah ke bangsa-bangsa satu Turki, satu desa Nabi Dwi. Hal perkembangan ini muncul. Hati-hati ada kepentingan tertentu lalu berekspansi, memperluas kekuasaan kerajaan termasuk Romawi saat ini itu Yerusalem. Itu terjadi di peristiwa. Iki Raja Liberius dan Kaisar Jenderal Titus mengerajai, berekspansi sampai Yerusalem siang Romawi. Masa menyiapkan penindasan, masa menyiapkan ambisi, akan serangan-serangan dan bersifat rohani.
dan masa visi gelusida. Alai di pamati nasida no pikiran saudara tu main asal kamu daud ya Tuhan. Keagamaan makin sulit. Makin sulit keagamaan. Apalagi yang bersong waktu di kota, apalagi yang berpuluh-puluh, termasuk Yesus Kristus. Lupa beritahu ini sulit sekali. Mau terjadi lagi yang penyiksaan. Alanya hadis satu Yesus Kristus. Kalau diberitahu mana waktu beritahu ini tarimah tu di mata, tarimah Tuhan uang, tarimah kuasa satu dosa terjadi mah persaingan antara para penginjil, para guru-guru agama, lalu memperluas kekristenan maksud Yesus Kristus untuk dibatasi portfolio. Sekarang ini tadi dia rumah imam, tadi dia orang hidup ada mayoritas minoritas, itu sudah mulai kelihatan. Kan itu. Dan mendapatkan nasib Allah menyingkirkan Yesus Kristus dalam dakwah. Ale mau diurai pada ujung gereja, mau diusir ujung masa gereja, mau dibakar gereja, isi itu dari arogansi. Yesus Kristus. Dakwah marsak kita. Dakwah marsak. Dibakar di bagas joran di Yerusalem ini rata dengan tanah. Kesempatan pada tahun 600-an masuk Masjid Arabi di pojok ujung Bait Suci si Al-Aqsa warna mulai tidak masalah. Ada betul rata kondisi. Tak persoalan. Alai merapa sakit hati akan persaingan kompetitif sekali. Najul agama. Satu zaman tanwai apa itu masih kompetitif? Dan dianggap jormal agama persaingan. Mulai persaingan lahu dan dapat tentuhali bagus. Berkompetisi lo pada lo pendiri dan dibata bagus. Berkompetisi lahu membenarkan dan lauri di tengah-tengah di huria mereka atas sesama manusia bagus. Alai dendam untuk menguasai. Pilih minat kilingan kendaraan sifatnya mau menguasai, tidak mau disaingi, tidak mau ditandingi. Kau raja, raja di mana kau? Aku raja di sini, aku raja. Tidak ada raja lain selain aku ada di Israel, Yerusalem. Di mana bukan raja? Alena memandang raja kan di mana? Nato Pino mandor di mana raja? Nato Pino mandor di mana maling nonda bido ada di mata. Pada akhir kan tong diakui nasinya dong. Akan sudah di Romawi nanaki kan? Nabi itu orang kan itu anak di mata. Alena anak membaca situasi kondisi nama sakit kita terjadi gempa bumi. Jam 9 disalibkan sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan. Terjadi gempa bumi. Bulan 2 mengakhiri Yerusalem ini Arab. Mula halak menafsir memprediksi puasa bulan 2 mengakhiri Yerusalem ini. Dengan kondisi gap antara Jolma dan Kelibatan. Nggak boleh langsung Jolma menghidup matangin Kelibatan. Katanya alai itu pun museum dengan masa tua mai yang sumber hitiau di tafsir Jolma mai mula bertangir kau manginan pasal tanging itu Tuhan mari itu Yesus Kristus Tuhan Nabi amin. Mula lagi tak sah itu katanya sebagian. Alai jelas pokok-pokok pikiran di tangian ayat menamihi pokok-pokok pikiran ini kan tertuang di sini kan itu berorientasi itu dibatasi. Jadi nama asal kini lagi atas persetujuan yang dibatasi, makanya kurang malu pondok. Itu drama penyaliban itu sudah di skenario. Siapa pada naruh nggak di skenario. Mana nampor mana jauh main, seribu jalan licin, pas tabi, pas api itu perempuan itu sudah di skenario. Puasa kami sore. Puasa itu di skenario sudah nama saja kita tapi Oma
kemahakuasaan Tuhan. Dia bisa menskenario mulut tahun kapan dia mau, termasuk bencana, gempa bumi, perubahan-perubahan iklim, termasuk yang maju di sini. Bangsa ini di dunia jangan bangga dulu dengan karya-karya spektakuler di Jerman, di Portipion, termasuk Elon Musk juga tentang mobil apa sebagaimana, teknologi internet sebagainya, jangan bangga dulu. Boy diciptakan di Jerman sudah ke teknologi nama itu data pakeon tanpa tak sadari, nah terseret kita ke dunia yang sifatnya kompetitif, persaingan betul-betul. Makanya di sana ada dua persaingan dagang ya, kompetitif trade, ada musik persaingan iman, keagamaan, persaingan. Bahkan sekarang gereja-gereja sudah saling bersaing, berkompetisi. Bayang kau kamu mana udah kirim judul-judul di gereja. Mungkin itulah
Tanya sebentar bang, abang peran sebagai apa nih? Aku di sini sebagai Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ya bang? Sebagai Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus ya. Abang sebagai apa bang? Masyarakat jahat. Wah masyarakat jahat yang mengikutkan Yesus ya berarti. Gimana persiapan kalian berapa lama nih bang? Sekitar berapa 2-3 minggu lah kira-kira. Kalau untuk kita latihan peran ya, mungkin kalau teks sudah dari lama. Oh gitu. Terima kasih ya bang. Oke, thank you. Shalom, nama saya Sintua S. Sibuya, melayani di HKBP Kebayoran Selatan sebagai Ketua Dewan Kononia. Tagline pelayanan kita di gereja kita adalah fokus kepada sekolah minggu, remaja dan aposo sebagai penerus gereja, penerus HKBP. Di setiap program-program pelayanan, kita meminta mereka melakukan program yang real. Bukan hanya program yang perayaan-perayaan, tetapi melakukan kegiatan yang dirasakan oleh jemaat. Misalnya pada hari ini kita merayakan Jumat Agung, Naposo Bulung dan Remaja mengadakan drama Jalan Salib, di mana mereka mempertunjukkan proses perjalanan Tuhan Yesus dari masuk Yerusalem dan juga merasakan betapa pengorbanan, kesulitan, kesakitan yang dialami oleh Tuhan Yesus sampai disalibkan. Dan kita melihat betapa jemaat antusias dan merasakan terharu, banyak yang menangis, merasakan kesulitan, kepahitan, dan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat event ini, Naposo Bulung dan Remaja benar-benar membuktikan mereka bukan hanya untuk dilayani, tapi siap melayani jemaat. Dan kita harapkan juga kepada Naposo Bulung dan Remaja di gereja-gereja lain, mulailah untuk melakukan program-program yang benar-benar dirasakan jemaat, bukan hanya perayaan-perayaan saja. Dan karena kalian adalah masa depan gereja, masa depan HKBP. Demikianlah kami, sepatah dua kata dari kami, Dewan Kononia HKBP Kebayoran Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Romauli Sihaan, pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Selatan, secara khusus mendampingi anak-anak kita, remaja Naposo Bulung HKBP Kebayoran Selatan. Hari ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat datang dan menikmati kebaikan Tuhan di dalam ibadah bersama, memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus dan dilanjutkan dengan acara perjamuan kudus. Di dalam ibadah tadi, anak-anak kami, anak-anak kita, remaja dan Naposo Bulung menampilkan atau mempersembahkan drama perjalanan salib Yesus Kristus, di mana mereka menjalani ini dalam proses latihan kurang lebih 8 kali saja karena keadaan waktu anak sekolah dan kuliah serta bekerja. Adapun maksud dari anak-anak menampilkan drama ini adalah untuk mereka menikmati atau meresapi apa yang telah dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu untuk keselamatan manusia, menebus dosa-dosa. Dan pemberitaan melalui persembahan drama kematian Tuhan Yesus atau Via Dolorosa ini tentu memberikan khotbah yang hidup kepada seluruh jemaat untuk mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib, agar setiap orang yang merasakan arti dari kematian Yesus Kristus boleh beroleh kehidupan yang lebih baik dan mengubah kehidupan menjadi lebih baik, melakukan kehendak Tuhan dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Demikian boleh kami sampaikan. Terima kasih untuk hari ini dan kita boleh beribadah bersama di Gereja HKBP Kebayoran Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Pertama sekali nama mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung untuk kalian semuanya. Hari ini sangat luar biasa apa yang
sudah ditampilkan oleh anak-anak remaja dan Naposo Bulung, gereja kita HKBP Kebayoran Selatan. Melihat apa yang sudah kalian persembahkan hari ini, yang menyentuh hati banyak jemaat kita sampai ada yang menitikkan air mata. Jadi Inang kasih 2 jempol buat kalian semuanya. Tapi Inang mau berpesan kepada kalian semua bahwa janganlah hanya pada saat Jumat Agung ini kalian boleh mempersembahkan yang terbaik. Inang berharap untuk waktu-waktu yang akan datang juga kalian semua boleh memberikan yang terbaik untuk gereja kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sekali lagi, Inang Pendeta mengucapkan selamat untuk kalian semuanya. Saya Pendeta Juniaster Hutauruk, Pendeta KBP Resort Kebayoran Selatan. Pada hari ini adalah Jumat Agung, yaitu memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, yang mana dikenal sebagai pelepasan atau pengampunan bagi orang-orang berdosa yang selama ini melakukan segala sesuatu yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, hukum Tuhan. Maka dosa-dosa manusia selama ini yang telah memisahkan kita dari Tuhan. Maka melalui Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk membuka jalan bagi kita supaya kita bersekutu lagi dengan Tuhan. Ya, karena itu sengsara yang dialami Tuhan Yesus Kristus dalam minggu-minggu ini yaitu melalui jalan salib, jalan Via Dolorosa. Yang mana kalau kita lihat tadi sudah didramatisir ya, sudah dramatisir real. Bahwasanya kematian Tuhan Yesus itu sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Semua orang yang datang selama ini memuji Dia, pada akhirnya ikut juga menghina Dia, meludahi Dia, dan memberikan segala sesuatu ucapan-ucapan kotor dan menyedihkan, fitnah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi dengan kematian Yesus Kristus kita beroleh kemenangan, dan kita kembali bersatu dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang Tuhan Yesus limpahkan kepada orang-orang yang berkenan ya kepadanya. Maka itu drama penyaliban tadi cukup menggugah kita, membuat hati, pikiran, dan perasaan kita supaya terbuka kembali untuk melakukan sesuatu pembaharuan, ya berubah dari kelakuan kita selama ini. Kelakuan kita yang sering memfitnah, membuat kejahatan, iri hati, sakit hati, semuanya kita hilangkan. Dengan kematian Yesus Kristus ini kita akan disadarkan bahwasanya semua umat manusia yang telah dilepaskan dari siksaan dosa telah dimenangkan kembali oleh Yesus Kristus yang telah menjadi korban atas kesalahan dan kemunafikan kita. Dia telah membebaskan kita. Maka kita harus bersukacita, harus mengatakan pujilah Tuhan yang telah menyelamatkan umat manusia dari segala-segala dosa perbuatannya. Maka kita harus ya memuji dan memuliakan namanya. Terima kasih.